bahwa organisasi yang terlibat teror, marilah kita lihat pimpinannya. Ketika pimpinannya itu background pendidikannya hanya katakanlah sekolah yang terbatas, misalkan di bidang keagamaan dan sebagainya, ini akan berbeda dengan ketika pimpinannya itu backgroundnya orang bisnis, profesional. Jadi JI yang sekarang, meskipun pimpinannya sudah tertangkap, dia adalah mantan HRD perusahaan kertas sekuritas terbesar, HRD. Oke. Dia pernah kerja di 5 perusahaan. Dia S1-nya teknik di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Kenapa sekian lama diburu dari kasus bom Bali 1 baru ketangkap sekian puluh tahun kemudian? Karena dia memang hebat. Nah, dengan background bisnis, saya pelajari antara buku Puki, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah yang dulu dengan yang sekarang jauh berbeda. Yang dulu itu kelihatan sekali sumber pendanaan dari infak, sodako, sumbangan yang halal, bla 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 bla. Ditambah nanti dari sumbangan dari kelompok lain, dari Al-Qaeda, kemudian dari FAI, dari perampokan dan sebagainya. Tapi yang sekarang bayangkan, bisnis legal, perkebunan, kemudian pertambangan, dari situ kelihatan sekali. Yang pertama tadi bisnis legal, ternyata dulu juga menggait teman-temannya yang ketika menjadi partner waktu masih kerja sebagai ARD, kemudian bagaimana untuk layering, bagaimana untuk menutupi, mengcover itu lebih jago lagi. Ada satu catatan, kalau kemarin ketemu kontak amal, itu masuk di aturannya. Di strategi mereka itu sudah masuk lewat kotak amal. Tapi menurut saya yang lebih bahaya lagi adalah strategi mereka mengkombinasikan antara yang rahasia, tertutup, dan terbuka. Nah, ketika mereka mengkombinasikan ini jauh lebih berbahaya, karena apa? Mereka mentarget orang-orang bisnis potensial untuk didekati. Secara terbuka. Tanpa sadar orang itu nanti akan menyumbang. Contoh saja ketika mereka membuat bisnis pertambangan dan kelapa sawit, itu orang yang dideketin, direkrut, diajak itu nggak tahu bahwa ini NeoJI. Nah, ketika mereka berhasil nanti menyusup masuk, kemudian merekrut, satu dari sisi pendanaan, lama-lama pelan-pelan akan dari sisi ideologi. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kalau kemarin saya kebetulan masih ngajar ya di UI, membimbing mahasiswa yang meneliti tesisnya tentang pendanaan terorisme, ada yang pakai sudah fintech segala macam, itu biasa. Karena itu memanfaatkan teknologi. Tapi ini bukan. Ini pendekatan personal yang nantinya bisa orang itu tanpa sadar menyumbang. Bayangkan saja, waktu orang ribut, Densus menembak mati tahanan yang sedang dibawa. Yang ribut sampai DPR. Terungkap kemudian, itu skenario oleh mereka. Pak, itu saya yang bikin. Saya memanfaatkan ormas yang ada, saya memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada untuk menyuarakan dan menekan Densus. Oke. Bayangkan. Jadi strategi mereka jauh lebih halus, lebih tadi kombinasi